pengertian dan tujuan pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian bertujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Ada pula beberapa fungsi pengendalian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kohn dan O'Donnell, mengartikan bahwa pengendalian atau pengawasan adalah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Lalu yang kedua, menurut Sukanto Rekso Hadiprojo, pengendalian atau pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk bagi para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga, menurut Winardi, dalam bukunya Asas-Asas Manajemen dikatakan bahwa prinsip pengawasan efektif untuk membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung secara sesuai dengan rencana. Prinsip-prinsip atau asas-asas pengendalian. A. Prinsip tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan melakukan perbaikan atau koreksi untuk menghindari deviasi dari perencanaan. B. Prinsip efisiensi pengendalian. Pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan dan juga untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan. C. Prinsip tanggung jawab pengendalian. Pengendalian ini hanya dapat dilaksanakan oleh manajer dan apabila manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. D. Prinsip pengendalian masa depan. Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah penyimpangan atau perencanaan yang akan terjadi baik sekarang ataupun yang akan terjadi di masa depan. E. Prinsip pengendalian langsung, yaitu teknik yang paling efektif adalah dengan mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Jenis pengendalian manajemen. 1. Pengendalian pencegahan atau preventive control. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Contoh pengendalian pencegahan meliputi kejujuran, personal yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda. Yang kedua, pengendalian deteksi, detective control. Sesuai dengan namanya, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. 3. Pengendalian koreksi atau corrective control. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang lagi. 4. Pengendalian pengarahan atau directive control. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. 5. Pengendalian kompensatif atau compensating control. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Proses dan cara pengendalian. Dalam sistem pengendalian manajemen terdapat 4 tahapan yang berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Yang pertama ada pemrograman, merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua ada penganggaran, merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Anggaran yang akan disusun di tahap ini oleh perusahaan didasarkan pada berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada operasi dan akuntansi, merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Yang terakhir ada laporan dan analisis, merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini juga terjadi beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari. Baik, di sini ada macam-macam pengendalian sosial. Yang pertama ada pengendalian sosial preventif, yaitu merupakan pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah penilaian yang menyimpang. Yang kedua ada pengendalian sosial represif, yaitu sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar hukuman yang sepadan serta
serta nasihat yang menyeluruh agar tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga ada pengendalian formal, yaitu pengendalian formal yang dibuat tertulis dan sudah ada standar yang berlaku di dalamnya. Yang keempat ada pengendalian informal, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian ini tidak direncanakan dan terjadi secara spontan. Kemudian yang kelima ada pengendalian sosial kuratif. Ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan terhadap penyimpangan sosial. Kemudian ada pengendalian sosial partisipatif, yaitu pengendalian ini dengan cara mengajak atau mengikutsertakan perilaku penyimpangan sosial yang sudah berubah dirinya dari penyimpangan sosial dan nilai-nilai norma. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas. 1. Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 2. Repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. 3. Pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. 4. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. 5. Pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Alat pengendalian. Alat-alat pengendalian yang dipergunakan suatu perusahaan atau organisasi yaitu 1. Budget. Budget atau anggaran adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Karena dalam budget telah ditetapkan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan hasil yang akan diperoleh oleh masa yang akan datang. Budgetary control biasanya digunakan sehubungan dengan kontrol basis yang bersifat fungsional, yaitu penjualan, produksi, dan pembelian, dan tidak terhadap kontrol basis yang bersifat faktural, misalnya kualitas, biaya, dan waktu. 2. Non-budget. Yang pertama adalah personal observation, yaitu pengawasan langsung secara pribadi oleh pimpinan perusahaan terhadap para bawahan yang sedang bekerja. Yang kedua ada report atau laporan yang dibuat oleh para manajer bawahan, misalnya manajer produksi atau manajer pemasaran. Ketiga, financial statement adalah daftar laporan keuangan yang biasanya terdiri dari balance sheet dan income statement atau neraca dan daftar rugi laba. Yang ketiga ada statistik, merupakan pengumpulan data, informasi, dan kejadian yang telah berlalu. Keempat ada break even point atau titik pulang pokok, yaitu suatu titik atau keadaan ketika jumlah penjualan tertentu tidak mendapat laba ataupun rugi, jadi jumlah biaya sama dengan jumlah penjualan. Yang terakhir ada internal audit, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang meliputi bidang-bidang kegiatan secara menyeluruh yang menyangkut masalah keuangan, apakah sesuai dengan prosedur dan praktek yang telah ditetapkan.